Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimana saja berada, saat ini saya berada di Masjid Raya Darussalam Palangkaraya, masjid terbesar di Kalteng. Ya Yu ya, ini masjid terbesar Yu ya. Iya, ini terbesar ini saudara-saudaraku. Mewah masjid ini. Ini kebetulan saya di lantai yang paling bawah ini. Iya, di paling bawah. Tingkat berapa yuk masjid ini yuk? Nah, tingkat 3. Totalnya waktu itu saudara-saudaraku supaya tahu 114 miliar. Nah, tapi tidak masjid ini aja, semua yang ada di sekitar masjid ini, termasuk menara yang tinggi itu. Tolong dek si shooting yang menara tinggi itu dek. Nah itu dijelaskan dek. Nah itu menara itu ya, simbol Kalteng, masjid Kalteng itu tertinggi di Kalteng itu menara itu. Nah itu pakai alat canggih kemarin waktu bangunnya, saya tahu prosesnya itu. Nah itu saudara-saudaraku, alhamdulillah. Ini masjid kebanggaan Provinsi Kalimantan Tengah, Darussalam Masjid Raya. Nah ini kebetulan saya ini sedang mendatangi ini saudara saya Sukma Sribayu. Nah ini sudah semester berapa yuk sekarang yuk? Nah ini sudah masuk semester 5. Alhamdulillah. Ada satunya lagi saudara-saudaraku, tapi ini sedang KKN. Nah, anak saya itu KKN di daerah mana yuk? Daerah Sampit. Nah, daerah Sampit, desa Jemaras. Nah itu, kalau anak saya itu semester 7 itu. Alhamdulillah. Nah ini pokoknya kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambah kenikmatan yang masih menggumpal di tangan Allah. Wah, menggumpal. Allah itu tempat kenikmatan, makanya kita harus dekat dengan Allah. Kita harus bersyukur, karena kita disuruh bersyukur nanti ditambah. Wah itu, dikucuri dengan rahmatnya, dikucuri dengan karunia-Nya. Nah, gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang satunya semester 5, yang satunya semester 7 sedang KKN. Nah, insya Allah kalau ada waktu nanti saya datangi. Salam namanya, Nur Salam Ihsan Insan Budiman. Itu anak saya. Kalau ini adik saya. Nah, alhamdulillah. Ini sedang menyelesaikan ujian akhir semester 4 ya. Nah ini. Tapi sudah daftar UKT yang ke-5, semester 5 sudah. Nah ini alhamdulillah. Supaya tahu saudara-saudaraku, ini kuliahnya PJJ ini, daring ini. Nah ikut-ikutan anak sekolah ini, karena memang pandemi. Nah termasuk Palangkaraya ini ikut pengaruh. Nah, biarpun ndak seperti di Jakarta, tapi kita waspada. Nah gitu, ini kebijakan pemerintah. Nah ini yuk, tolong yuk diceritakan pengalamanmu di sini yuk, supaya teman-teman tahu. Nah ini, selama kamu kuliah 4 tahun di sini tuh, 4 semester ya, 2 tahun. Nah ini apa yuk, suka duka pengalaman yang kamu dapatkan selama kuliah ini yuk. Terus harapannya nanti ke depan apa? Nah ini tolong disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Sribayu. Saya sekarang ini lagi di semester 4. Terus sudah bayar UKT menjenjang semester 5. Alhamdulillah sudah semester 5. Sebelumnya saya mengucapkan besar-besar terima kasih kepada kakak saya yang dari dahulu sampai sekarang telah membiayai saya materi maupun non materi. Pengalaman saya selama di Palangka, awal kuliah tuh pertamanya tuh nggak tahu daftar ulang gimana,
berkas-berkas gimana, pokoknya semua berkas dibawa. Terus sampai di Palangka tuh loh, tidur di asrama pertamanya tuh bingung mau makan apa gitu loh, pas di asrama nggak ada apa-apa. Terus sebelum pas hari pertama itu di asrama, alhamdulillah dikasih uang lah 200.000 buat makan hari itu. Selama saya di Palangkaraya, banyaklah saya dapat pelajaran, dari susah senangnya banyaklah pokoknya di Palangkaraya. Gitulah harapan saya ke depannya, mudah-mudahan apa yang dikasih sama kakak saya Mas Yon, mudah-mudahan dapat berkahnya. Terus dari saya, mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan di Palangkaraya mudah-mudahan bermanfaat bagi saya maupun bagi sekitar saya. Ya mungkin itu saja, sedikit dari saya. Tidak banyak saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan ke kakak saya. Nah, ini memang kita ini santai aja, saudara-saudaraku. Saya ini kan kisahnya itu kan ya tiap bulan rutin saya ke Palangka ini. Tempat saya kan di Kasongan, datang ke sini mendatangi ini adik saya ini. Ya tiap bulan. Ya alhamdulillah. Namanya anak kuliah kan harus di apa ya? Jatah bulanan. Nah, jatah bulanan. Alhamdulillah. Nah, ini yang sedang nyuting ini supaya saudara-saudaraku tahu. Yuk diganti yuk yang nyuting. Milda ke sini supaya tahu. Yuk ganti. Kamu yang pegang yuk. Supaya tahu. Saya ini dengan Milda, saudara-saudaraku. Milda ini anak saya. Ini sedang sekolah di SMA Muhammadiyah Kasongan. Nah, sudah naik kelas 2. Nah, tolong Dek dikenalkan cerita kamu selama ini apa. Nah, supaya tahu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Milda Lailiyah. Sekarang saya sedang bersekolah di SMA Muhammadiyah dan diselangi dengan kegiatan pondok, yaitu di pondok di Kerengpangi, pondok hafalan Quran. Alhamdulillah, saya di pondok sudah bisa mendapat pelajaran. Sebelum saya mondok di Kerengpangi, keseharian saya kurang kurang disiplin. Semisal kayak sholat, terus ngaji juga jarang gitu. Dan setelah saya mondok di Kerengpangi, alhamdulillah sudah ada peningkatan, lebih dekat dan sering mengingat itu Allah. Semisal kayak dulu kalau sholat disuruh-suruh gitu. Terus kalau misalnya sudah azan malah main HP masih. Alhamdulillah sekarang sudah kalau azan ya cepat-cepat ambil air wudhu. Supaya berkah, saya mohon Milda membaca Al-Fatihah untuk mamaknya dan keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita semua. Kita hadiahkan untuk semuanya. Mudah-mudahan yang nonton YouTube kita ini ikut berkah. Nah, mama yang sudah meninggal dapat kiriman doa, mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah mengampuni. Dan kita yang masih ada ini mudah-mudahan semakin sabar, semakin tawakal, semakin syukur. Nah, supaya Allah merahmati, Allah menyayangi, Allah mengasihi kita. Nah, sekarang Milda dulu, nanti gantian Bayu. Tolong Al-Fatihah dengan tulus ikhlas untuk mama almarhumah, untuk keluarga kita dan untuk saudara-saudara kita. Yuk Milda, baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati, mengampuni kita semua, terutama ini almarhumah. Nah, ini ada buku, tolong di zoom yuk buku ini yuk. Nah, ini adalah kenang-kenangan dari keluarga kami. Nah, ini istri saya yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Nah, sudah 100 hari ya. Nah, ini saya mencetak ini ikhtiar saya, saudara-saudaraku, mudah-mudahan menjadi sodako jariah. Nah, ini buku Yasin, saudara-saudaraku, saya mencetak memang untuk kenang-kenangan, untuk doa juga ini. Nah, ikhtiar, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa keinginan keluarga kami. Nah, ini nanti akan saya berikan teman saya. Nah, ini rencana saya, teman saya Satiman ini nanti. Saya sudah mencetak 30 buku, satu persatu saya bagikan ke saudara-saudara, ke keluarga, ke teman-teman yang saya kenal. Nah, gitu ya. Itu ikhtiar saya, itu ikhtiar keluarga terhadap almarhumah. Mudah-mudahan Allah merahmati, mudah-mudahan Allah mengampuni. Nah, tadi sudah Milda membaca Al-Fatihah untuk doa mamanya, untuk doa keluarganya, dan untuk doa saudara-saudaraku yang ngikuti YouTube ini. Nah, tolong Dek, sekarang gantian. Yuk Om Bayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini saudara-saudaraku, tempat yang kami bertemu ini adalah masjid. Nah, masjid. Jadi sangat baik kesempatan kami bertiga ini ya. Nah, ini sangat baik, makanya kita manfaatkan untuk berdoa, untuk berzikir. Nah, sekalian untuk apa ya? Bertemu. Ini saya dengan Bayu ini 1 bulan sekali masalahnya. Nah, ini supaya saudara-saudaraku tahu, 1 bulan sekali. Jadi jarang ketemu. Nah, ya ketemunya ya sebulan sekali itu. Nah, karena Bayu di Palangka, saya di Kasongan, jaraknya itu sekitar 80 kilo. Kalau naik motor itu 1,5 jam. Nah, itu saudara-saudaraku. Alhamdulillah Allah memberikan taufik sehingga semuanya lancar. Supaya berkah, saya juga akan membacakan Al-Fatihah, supaya semua keinginan kita, semua keperluan kita, semua hajat kita yang baik-baik Allah menolong, Allah membantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita semua. Nah, kalau ada keinginan pasti ada jalan, kalau ada usaha yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Nah, manjata wajata. Saudara-saudaraku, supaya tahu, tadi belum disebutkan ya, Bayu ini jurusan apa. Nah, ini langsung saya sampaikan aja. Bayu ini jurusan kuliahnya yaitu ilmu Quran tafsir. Ya Yu ya. Nah, ilmu Quran tafsir. Terus Milda yang tadi, perempuan tadi yang menyouting itu, yang mau video itu, ini mondok tadi. Mondoknya apa? Mondok di hafalan Al-Quran.
Nah ini saudara-saudaraku. Kemudian yang sedang KKN, yang disampit itu anak saya yang semester 7, jurusannya apa saudara-saudaraku? Sama dengan Bayu, ilmu Quran tafsir. Nah ini sebelum saya mengarahkan adik saya, anak saya itu merenung lama saudara-saudaraku, merenung lama. Ngambil apa, jurusan apa ini anak-anakku ini. Saya sebagai orang tua tidak mau rugi juga, tidak mau rugi, demi Allah saya tidak mau rugi. Dengan perenungan, dengan menalar untuk masa depan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, bahkan setelah saya mati, anak saya, adik saya ini bagaimana? Nah, saudara-saudaraku, orang tua itu harapan kepada anaknya itu satu harapan besar orang tua kepada anaknya itu apa? Setelah mati, setelah dikubur, anaknya itu jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah dikubur, termasuk ini istri saya yang sudah dikubur ini. Makanya saya selalu mengingatkan harapannya itu orang tua kepada anaknya itu. Nah gitu, ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudaraku. Harta banyak, jabatan tinggi, kalau lupa orang tua yang dikubur, Allahu Akbar, atau tidak bisa mendoakan karena memang tidak belajar, itu juga celaka itu. Nah ini saudara-saudaraku, ini hidup di dunia ini sementara. Sudah banyak orang tahu itu, tapi masih aja keras kepala manusia ini. Kenapa? Itulah godaan dunia, itulah godaan iblis setan. Glamornya dunia ini memang menggiurkan saudara-saudaraku. Kalau punya lembah emas 1, ingin lembah emas 2. Nah itu hadis Nabi seperti itu. Baru berhenti kalau perutnya diisi tanah. Oh, sampai seperti itu. Apa maksudnya? Mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba, bermega-mega sampai masuk kubur. Oh, sampai masuk kubur kalau tidak hati-hati seperti itu. Saya itu takut sekali saudara-saudaraku. Masa depan anak-anak saya ini takut kalau lupa dengan orang tua yang sudah dikubur. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau. Nah ini ikhtiar saya. Nah mudah-mudahan saudara-saudaraku seperti itu juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, untuk beribadah. Nah, ini. Ya, intinya itu Allah selalu meridhoi, Allah kita ini selalu diridhoi Allah. Nah, ini. Ya, itu manusia bisa berusaha, nanti Tuhan yang menentukan. Ya, kita ini usaha terus saja. Mudah-mudahan usaha kita ini istiqomah. Kalau istiqomah, Allahu Akbar, kita berharap dapat husnul khotimah dengan mampu mengucap la ilaha illallah. Nah itu sukses itu. Karena setan iblis itu menggoda terus. Jangan sampai yang mati, yang sakaratul maut itu mengucapkan la ilaha illallah. Itu target iblis, target setan itu. Nah kita ini melawan terus ini. Harus melawan. Kalau tidak melawan, sudah musuh kita nyata. Setan itu musuh kita nyata. Iblis nyata itu. Iblis itu sudah umur ribuan tahun ini. Memang itu permintaan iblis kepada Allah. Dia nanti rela masuk neraka iblis itu, tapi minta jangan dimatikan dulu. Wah, berarti iblis itu masih sampai hari ini. Musuh-musuhnya itu nabi-nabi dulu, musuh-musuhnya sudah banyak mati, iblis masih hidup. Wah, ini hati-hati saudara-saudaraku. Hati-hati kita ini, hati-hati. Nah, ini kita saling mengingatkan supaya tidak rugi. Nah, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Nah ini wa tawassaw bil haq, saling menasihati untuk kebenaran. Wa tawassaw bis sabr. Nah kita harus sabar saudara-saudaraku, dengan kesabaran.
Ini sabar ini senjata kita untuk menghadapi segala ujian di dunia ini. Nah, kita ini sampai kita mati ujian terus. Suka duka pasti silih berganti. Tidak ada yang suka terus, tidak ada. Saya ini sudah umur 50-an tahun. Saya itu tidak pernah suka terus bahagia atau tidak pernah. Pasti gantian itu, kadang suka, kadang duka, kadang senang, kadang sedih. Nah, gitu. Nah, ini saudara-saudaraku. Alhamdulillah saat ini saya bisa membuat YouTube lagi karena hati saya itu mulai bisa bergerak lagi. Nah, itu mulai bergerak lagi. Karena apa? Allahu Akbar. Ini almarhumah ini sudah 3 bulan yang lalu lebih. Alhamdulillah lebih. Nah, selama itu hati saya itu ya sudahlah, itu manusiawi aja. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai normal. Nah, mulai normal. Ya. Kalau kemarin-kemarin tidak normal, maksudnya apa tidak normal? Oh, istri tercinta, istri tersayang meninggal, keluarga meninggal, itu, ya itu wajar aja. Sambil kita mendoakan terus, itu konsentrasinya di situ, saudara-saudara. Nah itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dengan anak-anak saya, adik saya ini membawa berkah, membawa manfaat. Supaya kita jadi orang yang baik, orang yang sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Demikian yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufik supaya apa? Kita mampu beribadah sampai husnul khotimah. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.